Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Operasional yang berada pada semester 3 dengan 3 SKS. Sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis, metode dan perangkat analisis fungsi manajemen. Yang ketiga, mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga. Yang keempat, mampu melaksanakan fungsi organisasi yaitu pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, keuangan, dan strategi pada level organisasi di berbagai tipe organisasi. Lalu pada capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan 1. Mampu mengetahui ilmu manajemen operasional diantaranya perencanaan, strategi, proyek perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengoperasian pada perusahaan. Yang kedua, mahasiswa memahami strategi proses, strategi lokasi, dan strategi tata ruang yang sesuai dengan lingkungan perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa mengaplikasikan konsep bentuk ramalan, desain produk, dan pengelolaan kualitas pada perusahaan. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis atas sumber daya manusia, rantai pasokan, manajemen persediaan, agregat operasional, dan kebutuhan material dalam perusahaan. Deskripsi mata kuliah manajemen operasional. Melalui mata kuliah ini adalah menyajikan sebuah pengantar umum bagi bidang operasi dengan cara yang realistis dan praktis. Walaupun mahasiswa tidak berencana berkarir di bidang operasional, besar kemungkinan mahasiswa akan bekerja sama dengan orang-orang dalam bidang operasi. Oleh karena itu, memiliki suatu pemahaman yang kuat mengenai peran dari operasi dalam sebuah organisasi akan memberikan manfaat yang penting bagi mahasiswa di masa mendatang. Untuk mata kuliah pertemuan, yang pertama, operasi dan produktivitas. Yang kedua, strategi operasi dalam lingkungan global. Yang ketiga, manajemen proyek dan pengukuran kinerja. 4. Forecast peramalan. Yang kelima, desain barang dan jasa. Keenam, pengelolaan kualitas. Ketujuh, strategi proses. Kedelapan, strategi lokasi. Kesembilan, strategi tata ruang. Kesepuluh, sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan kinerja. Yang ke-11, manajemen rantai pasokan. Yang ke-12, manajemen persediaan. Yang ke-13, perencanaan agregat. Yang ke-14, perencanaan kebutuhan material atau MRP. Untuk penilaian pada mata kuliah ini sesuai dengan standar perguruan tinggi, yaitu yang pertama, kehadiran 15%, tugas 20%, hasil UTS 25%, hasil UAS 30%. Berikut video pembelajaran mata kuliah manajemen operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat semuanya. Hari ini kita akan masuk di pertemuan keempat, yaitu kita akan bahas forecast atau ramalan. Ada yang tahu forecast itu apa? Bisa tunjuk jari? Ya, Fadila. Forecasting itu adalah sebuah peramalan, Pak, di mana kalau di perusahaan itu artinya forecasting itu dalam memperkirakan jumlah kebutuhan yang akan dibutuhkan perusahaan di masa yang akan datang. Ya, bagus sekali ya. Yang lain mungkin ada yang mau menjawab forecast? Ya Pak, izin Ya, menambahkan. ya silakan Mas Mohno. Forecasting merupakan sebuah data informasi pada masa lalu yang digunakan untuk suatu masa depan perusahaan itu sendiri, Pak. Ya, benar sekali ya. Forecast itu perencanaan atau meramalkan. Bisa di mana? Bisa di produksi, bisa di marketing, bisa di purchasing dan sebagainya. Ya, itu adalah forecast. Lalu di sini metode yang akan kita gunakan pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, metode single moving average atau SMA. Yang kedua, metode semi rata-rata atau setengah ya, setengah. Ini peramalan permintaan. Yang pertama, forecast, alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif. Ya, intinya ketika kita akan buat forecast, tujuannya yang pertama, kita merencanakan dari penjualan yang akan kita lakukan di masa datang.
ataupun perencanaan produksi atau kebutuhan material yang akan kita gunakan di masa yang akan datang ya. Di sini mempunyai peranan pada peristiwa eksternal yang padanya berada di luar kendali manajemen. Namanya forecast atau perencanaan belum tentu fix dengan apa yang kita buat. Karena kita hanya merencanakan atau meramal. Bisa fix-nya itu plus atau minus dari fix order dari customer yang sesungguhnya. Lalu peramalan permintaan manajemen operasi. Kira-kira untuk manajemen operasi, untuk peramalan digunakan untuk apa aja? Untuk perencanaan schedule produksi. Ya, untuk perencanaan schedule produksi. Yang lain? Perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Yang lain? Perencanaan kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi. Ya, tepat sekali ya. Ini ya, perencanaan schedule ya. Karena kita akan buat schedule itu perlu perencanaan agar apa yang kita harapkan sesuai. Lalu perencanaan pemenuhan kebutuhan bahan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, kapasitas, layout, lokasi, metode ataupun jumlah mesin dan yang lainnya. Itu untuk merencanakan dalam manajemen operasi. Lalu peramalan permintaan. Di sini ada 3 kondisi yang harus dipenuhi, yaitu pertama harus ada informasi masa lalu. Kita tidak bisa membuat perencanaan jika tidak ada data masa lalunya. Misalkan baru pertama kali proses, kita tidak bisa membuat forecast-nya karena baru pertama kali. Yang mau kita forecast apa? Karena tidak ada datanya. Selanjutnya, informasi dapat kuantitatifkan dalam bentuk numerik ya, dalam bentuk angka. Yang jelas data untuk forecast itu bentuknya angka, bukan kualitatif. Karena kita akan melihat atau membuat forecast jelas ya, hasil yang jelas. Lalu diasumsikan pola masa lalu akan terus berlanjut. Jadi untuk membuat forecast itu ketika produksi itu yang terus berlanjut, tidak berhenti. Misalkan hanya sekali saja, enggak, itu tidak bisa dibuat forecast. Biasanya perusahaan itu membuat forecast 4 bulan ke depan. Bisa 3 bulan, bisa 2 bulan ya. Karena ketika akan diberikan ke supplier, maaf ya. Itu supplier akan merencanakan kebutuhan kebutuhan bahan baku yang akan digunakan untuk memenuhi customer tersebut. Paham sampai sini? Paham. Ya. Lalu metode gerakan tren, kita akan menggunakan tadi 2 metode, yaitu single moving average dan semi rata-rata. Next ya, kita coba. Di sini kita akan coba menghitung metode single moving average. Di sini kita akan coba menjelaskan bagaimana kita membuat metode single moving average membandingkan 2 pergerakan. Kita akan gunakan pergerakan 3 bulan dan 5 bulan. Di sini rumus untuk menghitung single moving average yaitu yang akan kita hitung di waktu 1 bulan atau 1 tahun setelahnya, yaitu bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dibagi dengan banyaknya data, atau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dibagi banyaknya data tahun tersebut. Maka kita akan melihat di forecast bulan atau tahun selanjutnya. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada metode single moving average, ada bulan Januari, Februari, dan Maret. Kita akan melihat berapa forecast untuk bulan ke-4. Ya, kita tinggal menjumlahkan ya, bulan Januari berapa, bulan Februari berapa, bulan Maret berapa, dibagi dengan banyaknya data, yaitu 3 bulan. Hasilnya forecast untuk bulan ke-4 atau bulan April yaitu 20.000. Paham sampai sini? Paham. Ya. Next, ya, ini contoh metode single moving average. Ya. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana menghitung single moving average pergerakan 3 dan tadi contohnya 3 bulan. Di sini ada 3 dan 5 bulan. Di sini untuk yang bulan April kita akan menghitung bulan Januari, Februari, Maret dibagi dengan 3 bulan tersebut. Maka hasilnya untuk forecast bulan ke-4 22.000 ya. 20 karena ini angkanya di belakang koma itu tidak dihitung ya. Lalu untuk bulan ke-5 ini hasilnya 1980. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Ada yang tahu? Ya, silakan. Namanya daripada Jati, jawab Pak, untuk menjawab nomor yang 5 bulan itu Januari,
Februari, Maret, April, Mei, Juni dibagi banyaknya data. Jadi dari itu dibagi 5. Hasilnya 19,8. Ya, benar sekali, tepat sekali ya. Sudah paham yang lain? Paham. Paham ya? Untuk menghitung bulan forecast bulan berikutnya tinggal diturunkan 1 bulan ya. Tadi kan kalau di bulan ke 6 itu 5 bulan sebelumnya ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Lalu untuk bulan ke-7 tinggal turun Februari sampai Juli. Ya, ini hasil dari forecast 3 dan 5 bulan. Ya. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung metode single overhead untuk mean absolute error dan mean square error. Ini untuk membandingkan dari kedua pergerakan itu mana yang akan kita gunakan. Ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak ada. Ya. Di sini rumus untuk menghitung mean absolute error atau rata-rata ya, yaitu XT dikurangi ST dibagi N. X-nya itu apa? X itu fix dari PO. ST adalah forecast yang kita hitung dibagi dengan N atau banyaknya data yang kita hitung. Itu untuk menghitung mean absolute error. Lalu untuk menghitung mean square error yang kita tinggal jumlahkan banyaknya data X dan banyak data S dibagi dengan N dikuadratkan. Lalu kita akan mengetahui berapa mean square error atau square atau kuadratnya ya, kuadrat dari mean tadi ya. Nah, ini contoh ketika kita menghitung membandingkan mean square dan mean absolute error ya. Di sini ada yang pertama ya, untuk ini metode 3 bulan, ini nilainya -3. Kenapa bisa -3? Tadi rumusnya X dikurangi S. Ada yang bisa menjawab? Kenapa bisa -3? Ada yang bisa jawab? X yaitu fix dari fix permintaan customer dikurangi forecast yang kita buat. Jadi di sini PO-nya dari customer di sini yang bulan Mei, April 17. Tadi sebelumnya kita menghitung forecast bulan keempat 20. Jadi fix dikurangi hasil forecast kita, makanya hasilnya minus. Apakah minus dibagi? Ya kita akan bagi, tapi kita absolutkan semua data yang sudah kita hitung atau kita positifkan. Lalu hasilnya ini dari bulan April sampai Desember. Tingkat errornya untuk absolutnya ini dari masing-masing, ini bulan April ini sampai Desember. Lalu untuk square errornya atau mean square errornya tinggal kita kuadratkan dari mean absolute errornya. Jadi 3 dikali 3 9 dan seterusnya ya. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Nggak ada yang bertanya? Nggak ada ya. Lanjut. Nah, ini metode single moving average perbandingan dari dua pergerakan tadi ya, 3 dan 5 bulan. Untuk mean absolute 3 bulan moving average 3 bulan 2,67. Untuk yang 5 bulan 2,37. Lebih kecil mana tingkat errornya? Yang 5 bulan. Lalu untuk square-nya otomatis akan sama ya. Untuk semakin lama pergerakan yang kita gunakan, maka tingkat errornya akan semakin kecil. Jadi untuk pergerakan 2 ini 3 dan 5 bulan, mana yang harus kita gunakan? Yang 5 bulan, karena tingkat error lebih kecil. Oke, di sini kita akan lanjut yang kedua, yaitu tadi metode semi rata-rata. Ada yang tanyakan dari sini? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Ya. Di sini kita akan menghitung B dan A untuk semi rata-rata. K2 kita akan buat dua kelompok data yang sudah ada, yaitu K2 dikurangi K1. Dan yang dibagi tahun dasar kedua dikurangi tahun dasar ke-1. Yaitu untuk rumus mencari
tahun dasarnya atau mencari B atau B itu apa sih? B slope atau kemiringan ya. Nah, ini contohnya metode semi rata-rata ya. Di sini ada tahun 2006 sampai tahun 2011. Kita membagi, karena ini tahunnya genap, kita bagi dua, lebih gampang ya. Ini K1 dan K2. K1 letaknya di tahun 2007, K2 letaknya di tahun 2010. Jadi nilai tahun dasar yang pertama yaitu 2007, nilai tahun dasar kedua 2010. Ada yang tanyakan sampai sini? Gak ada? Oke ya, ini untuk menghitungnya. Ini kita lihat tahun 2006 4,2, 2007 5, 2008 5,6 sampai 2011 7,2. Untuk menghitung rata-ratanya sama dengan tadi, kita jumlahkan dibagi banyaknya data. Ini nilai A untuk tahun dasar pertama yaitu 4,93. Dari 2006, 2007, 2008 dijumlahkan dibagi dengan 3 tahun tersebut. Sama dengan yang tahun dasar 2 yaitu atau K2 atau kelompok 2 yaitu 2009 sampai 2011. Jumlah pelanggan dari tahun 2009 sampai 2011 kita jumlahkan lalu kita bagi dengan banyaknya tahun tersebut. Ini tadi untuk mencari apa? Mencari A atau konstannya. Ini nilai tahun untuk menentukan nilai tahun dasarnya. Untuk tahun dasar itu kita jadikan 0 tahun karena dasar tahunnya ya tidak kita hitung. Jadi sebelum tahun dasarnya minus dan setelah tahun dasarnya plus sampai tahun yang akan kita hitung. Begitu juga dengan tahun dasar yang kedua ya. Ini tahun dasarnya 0, tahun dasar sebelumnya minus. Di sini kita akan menghitung di tahun dasar 2012. Kita tinggal melihat tahun 2007 yaitu A plus B X. Yaitu untuk menghitung rumus ya, rumus dari standar matematikanya Y sama dengan A plus B X. Kita akan menghitung tahun dasar pertama. A-nya 4,93, B-nya dari mana datangnya? Kita dapat menghitungnya yaitu tahun dasar kedua, rata-rata kedua dikurangi rata-rata pertama dibagi tahun dasar kedua dikurangi tahun dasar pertama. Hasilnya 0,58. Untuk menghitung tahun dasar 2007, 4,93 plus 0,58 X. Misalkan kita akan menghitung di tahun 2012, di tahun dasar yang pertama, X-nya berapa kira-kira? Di sini X-nya berapa? 2012 berapa? 5. Benar sekali ya. Jadi kita menghitung 4,93 plus 0,58 dikali 5. Itu hasil forecast tahun 2012 untuk tahun 2012 dengan menggunakan tahun dasar pertama. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Cukup cerdas semua ya. Ya, terima kasih ya. Tidak ada yang tanyakan lagi untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah jelas semuanya? Ya, silahkan Faradila. Saya mau nanya Pak, Ya. kalau misalnya di perusahaan tidak melakukan forecasting, apa yang akan terjadi? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana jika perusahaan tidak membuat forecast? Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang jelas, ketika perusahaan tidak membuat forecast, customer meminta dikirim barang, ya akan kesulitan ya. Karena tidak ada forecast atau tidak ada persediaan bahan baku yang akan diproses dalam perusahaan tersebut. Sama halnya, misalkan di toko ya, itu juga sama. Misalkan untuk yang paling laris di toko penjualan Faradila itu apa? Itu kita bisa membuat forecastnya. Datanya kita hitung, data bulan pertama, kedua, seterusnya. Kalau misalkan kita tidak membuat forecast, kira-kira ya kita hanya tiba-tiba aja membeli bahannya. Ketika customer membeli atau pembelinya akan membeli barang yang akan kita jual, kita bingung, ya. Itu fungsi dari forecast tersebut. Kalau di perusahaan jelas
pasti ada yang namanya forecast untuk persediaan bahan baku yang akan diproses. Ketika kita berikan ke supplier, supplier akan menyiapkan bahan baku yang akan diproses dari PO forecast, walaupun forecast itu tidak digunakan sepenuhnya. Biasanya 15-20% forecast yang diberikan dari customer tersebut. Bagus sekali pertanyaan. Yang lain ada yang bertanya? Cukup paham semua? Paham. Baik, kalau sudah paham, Bapak akan berikan tugas buat semuanya ya, buat mahasiswa semuanya, dikumpulkan nanti di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini tugas yang akan Bapak berikan. Ya, ini tugas yang akan dikerjakan semuanya, yang dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Di sini tugasnya kalian membuat forecast di bulan ke-9 menggunakan semi moving average dengan data tahun pertama sampai tahun ke-8. Ini sudah dibagi dua ya, tinggalkan nanti menghitung berapa forecast bulan ke-9. Di sini ada tambahan untuk menghitung berat jenis, berapa kilo dan berapa harga yang akan dikeluarkan. Di sini kita lihat untuk part size yang digunakan dalam perusahaan ini yang diminta 65 kali 110 kali 1,6. Lebarnya 65, panjangnya 110, tebalnya 1,6. Dan harga per kilo dari part tersebut 9.750 exclude atau di luar pajak 10%. Dengan berat jenis baja, di sini rumus berat jenis baja, panjang kali lebar kali tebal dikali 7,85 dibagi 1 juta. Siap? Bisa semua? Bisa ya. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Tidak ada tangan lagi hari ini? Cukup paham semuanya? Ya. Jika sudah paham pertemuan kita hari ini, kita cukupkan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.